Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak pagi hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini Ustazah akan membahas tema 6, subtema 3, pembelajaran hari keempat dan hari kelima. Nah, sebelum kita mulai, kita lafazkan basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan membaca percakapan. Nah, di sini ada cerita dan ada gambar yang bisa kalian lihat. Pohon buah di rumah Jono sedang panen. Ada pohon mangga dan rambutan. Jono mengajak Salman dan Tigor memanen buah mangga dan rambutan. Mereka ingin membantu ayah Jono menimbang buah-buahan tersebut dan membagikan kepada tetangga sekitar. Nah, ini ya buah mangganya Jono. Wah, Masya Allah, sudah dikemas-kemas ya ke dalam kantong plastik untuk dibagikan. Nah, berikut ini adalah percakapannya. Jono berkata, "Ayo kita bantu ayahku mengambil buah rambutan dan mangga, kemudian menimbangnya." Kemudian Salman berkata, "Dengan senang hati." Nah, kemudian ayah juga berkata, "Jono, tolong ambilkan kantong plastik dan timbangan yang ada di atas meja." Tigor bertanya, "Aku bantu apa, John?" Jono menjawab, "Tolong kamu masukkan buah yang sudah ditimbang ke dalam kantong plastik." Nah, kemudian ayah juga berkata, "Letakkan kantong plastik berisi buah di teras rumah dengan rapi." "Baik, Pak. Senang ya bisa membantu panen, Tigor." "Iya, Salman. Terima kasih ya Salman dan Tigor." Nah, Jono mengucapkan terima kasih kepada Salman dan Tigor ya. "Terima kasih ya Salman dan Tigor." Begitu juga ayah. "Terima kasih sudah membantu kami. Silahkan ambil satu kantong plastik untuk kalian bawa pulang." Dan Jono dan Salman bersama-sama menjawab, "Terima kasih, Pak." Oke, Masya Allah ya. Senangnya ya ketika kita sudah membantu teman atau membantu orang lain dan ternyata Allah berikan keberkahan juga kepada kita. Nah, selanjutnya kita akan mengamati berat benda. Di sini ada gambar dan ada cerita. Tigor senang menimbang buah. Saat memanen buah di rumah Jono, Tigor mencoba-coba membandingkan berat buah mangga dan rambutan. Nah, berikut ini hasilnya. Nah, kita lihat hasilnya ya anak-anak. Oke. Nah, untuk yang merah ini adalah rambutan dan yang satu lagi adalah buah mangga. Nah, Tigor mencoba-coba mengukur berapa sih berat untuk satu mangga itu, beratnya jadi berapa buah rambutan ya agar timbangannya sejajar. Nah, setelah dicoba, Jono menemukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 buah rambutan untuk menimbang satu buah mangga. Nah, jadi untuk menyamakan jumlah satu buah mangga itu perlu 10 buah rambutan ya, sehingga timbangannya sejajar atau sama beratnya. Nah, ini 10 buah rambutan untuk satu buah mangga. Nah, selanjutnya, kalau 2 buah mangga berapa ya rambutannya? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 buah mangga. Nah, kalau untuk 2 buah mangga yang ukurannya hampir sama, diperlukan berapa? Iya, diperlukan 20 buah rambutan. Nah, mudah bukan? Jadi untuk mengukur berat benda, kita samakan timbangannya sejajar sama beratnya. Nah, kita bisa mencoba membandingkan antara mangga dan rambutan. Kalian bisa coba di rumah. Selanjutnya, ayo kita rumuskan.
Nah, lengkapilah teks kampanye lingkungan di bawah ini. Gunakan kata-kata di dalam kotak. Nah, di dalam kotak buku kalian sudah terdapat 4 kata tentang kesehatan lingkungan. Yang pertama belajar, kemudian pemilahan, sampah, dan sehat. Nah, berikut ini adalah contoh soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh warga sekolah, marilah kita menjaga kebersihan lingkungan. Buanglah titik-titik pada tempatnya. Apa ya titik-titiknya? Nah, kita pilih pada kotak yang tersedia. Buanglah, iya benar, buanglah sampah pada tempatnya. Kita salin tulisan ini pada garis yang tersedia. Nah, seperti ini. Lakukanlah titik-titik sampah setiap hari. Apa yang perlu kita lakukan pada sampah setiap hari? Karena sampah sudah dicentang, pilihannya tinggal 3. Belajar, pemilahan, dan sehat. Nah, kita pilih adalah iya benar, pemilahan. Tulisan kata ini pindahkan pada tulisan di bawah ini, pemilahan. Selanjutnya, lingkungan sekolah titik-titik. Lingkungan sekolah menjadi apa? Menjadi belajar atau sehat ya? Nah, kata yang tepat adalah sehat. Nah, silahkan di checklist, kemudian tulis di sini, sehat. Selanjutnya, prestasi titik-titik meningkat. Prestasi apa? Nah, karena tinggal 1, kita pilih kata terakhir. Belajar, tulis belajar. Nah, itu tadi ya, kegiatan melengkapi teks kampanye lingkungan. Nah, setelah mengisi teks kampanye, baca dan berlatihlah mengucapkannya dengan suara yang lantang, agar kalian semakin pede dan semakin lancar dalam membaca. Selanjutnya, ayo kita aplikasikan. Nah, kegiatan selanjutnya membuat kalimat perintah. Buatlah 2 kalimat perintah yang mengajak teman-teman menjaga lingkungan. Nah, berikut ini ada 2 kalimat yang bisa kita gunakan untuk menjaga lingkungan, yaitu buanglah sampah pada tempatnya dan jagalah kebersihan lingkungan. Nah, kalimat ini boleh kalian salin di buku paket tematik kalian masing-masing. Jika ingin dengan kalimat yang lain boleh ya, agar pembendaraan kata kalian semakin banyak. Selanjutnya, kita akan menyelesaikan soal cerita tentang menimbang berat benda. Nah, soal pertama, Ika mengukur berat menggunakan timbangan sederhana. Di lengan kanan timbangan ada sebuah gunting. Boleh kita garis ya. Nah, di sebelah kiri timbangan ada 2 buah batu kerikil. Nah, bendanya kita garis agar kita mudah untuk mengidentifikasi. Timbangan dalam keadaan seimbang. Nah, kiri dan kanan beratnya sama. Kalau ditanya berapa berat sebuah gunting? Nah, sebuah gunting yang di sebelah kanan beratnya sama dengan 2 buah batu kecil karena timbangannya seimbang. Sehingga tulisan 2 buah batu kecil kita tulis pada jawaban 2 buah batu kecil. Nah, silahkan disalin di buku kalian. Yang kedua, Susan mengukur berat menggunakan timbangan sederhana. Di lengan kiri timbangan ada sebuah semangka. Kita garis. Di lengan kanan timbangan ada 6 buah mangga. Kita garis juga di buku kalian agar mudah untuk menjawab ya. Timbangan dalam keadaan seimbang. Berapa berat sebuah semangka? Nah, 1 buah semangka itu sama dengan 6 buah mangga. Sehingga kita tulis kembali di garis yang tersedia. 1 buah semangka sama dengan 6 buah mangga. Nah, ditulis seperti yang ada di video. Silahkan ditulis dan dikerjakan ya. Gampang bukan? Nah, ada beberapa hal yang kita dapatkan hari ini, yaitu lingkungan tempat tinggal kita perlu dijaga kebersihannya. Nah, lingkungan bersih, tubuh akan menjadi sehat. Tubuh yang sehat, aktivitas tidak terganggu. Jadi, senantiasa jagalah selalu kebersihan lingkungan sekitarmu.
Ini ada hadis dari Rasulullah loh yang perlu kita ingat. Bersihkanlah segala sesuatu semampu kamu. Sesungguhnya Allah membangun Islam ini atas dasar kebersihan. Tidak akan masuk kecuali orang yang bersih. Nah, orang yang bersih itu akan Allah masukkan ke dalam surga. Nah, yuk kita biasakan membersihkan badan. Kegiatan selanjutnya mengamati pengamalan sila ketiga Pancasila. Nah, kebersihan lingkungan sekolah menjadi tanggung jawab semua warga sekolah. Nah, ini harus Ustazah kasih garis bawahi karena ini hal yang penting yang perlu kita ketahui. Jadi, walaupun sekolah kita ada OB atau yang biasa menyapu dan mengepel kelas serta lantai sekolah, namun kebersihan lingkungan menjadi tanggung jawab semua warga sekolah. Ustazah, kalian, guru-guru, orang tua yang biasa menjemput kita, biasanya itu juga menjadi tanggung jawab semuanya. Nah, semangat persatuan dalam kebersihan itu penting. Tanpa ada persatuan dari seluruh warga sekolah, maka sekolah sehat tidak akan terwujud. Persatuan seluruh warga sekolah adalah contoh penerapan sila ketiga. Nah, coba bagaimana penerapan sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila di sekolah. Nah, kita bisa lihat dari gambar ini ya. Ini ada anak yang giat belajar. Ini bentuk persatuan dan kesatuan di sekolah. Selain itu, gambar anak sedang bersama-sama membersihkan sekolah juga mungkin dari itu. Nah, berikut ini beberapa sikap penerapan sila ketiga Pancasila di sekolah. Yang pertama, menunjukkan rasa cinta kepada tanah air dengan belajar, ini Ustazah garis, dan kalian juga boleh garis agar tidak lupa, dan upacara bendera di sekolah. Nah, dia bentuk pengamalan sila ketiga. Selain itu, nomor 2, mewujudkan persatuan bangsa dengan tidak pilih-pilih dalam berteman. Nah, tidak boleh pilih-pilih dalam berteman ya anak-anak. Kenapa? Misal kalau TK-nya sama, main sama teman TK-nya saja. Nah, itu tidak boleh. Atau bermain sama teman akhwat saja atau teman ikhwan saja. Nah, kita tidak boleh bermilih-milih ya sayang ya. Yang ketiga, bergotong royong menjaga kebersihan sekolah sebagai wujud nyata persatuan dan kesatuan. Nah, bergotong royong juga termasuk perwujudan dari sila ketiga. Selanjutnya, ayo rumuskan dengan menulis pengamalan bekerja sama. Yuk kita coba. Nah, bekerja sama menjaga kebersihan lingkungan sekolah merupakan salah satu pengamalan sila ketiga Pancasila. Pernahkah kamu mempunyai pengalaman bekerja sama menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Nah, tuliskan pengalamanmu di tempat yang telah disediakan. Nah, berikut ini ada 2 contoh pengamalan tentang kebersihan lingkungan. Yang pertama, kita bekerja sama membersihkan kelas. Nah, biasa kita lakukan ketika ada piket kelas. Dan selanjutnya, bekerja sama membersihkan halaman sekolah. Nah, ini biasa kita lakukan ketika akan ada lomba-lomba dan kegiatan yang lainnya. Silahkan ditulis di buku kalian. Selanjutnya, kegiatan 1, mengidentifikasi pengamalan sila ketiga. Nah, siapkan pensilnya, kemudian berilah tanda centang pada gambar pengamalan sila ketiga. Nah, kalau yang pertama ada anak sedang sholat, ini lebih cocok pada sila pertama ya, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kalau orang sedang upacara, iya termasuk pengamalan sila ketiga. Ayo kita giat belajar, mengajak untuk selalu belajar dengan giat, termasuk juga sila ketiga kita checklist. Teman-teman, mari kita rapat untuk menentukan petugas piket. Nah, ini lebih cocok ke sila keempat, ya. Dan yang terakhir, bergotong royong, membersihkan lingkungan sekolah, termasuk pengamalan sila ketiga. Oke, silahkan di checklist di buku kalian. Selanjutnya, kita akan identifikasi alat dan bahan. Nah, yuk perhatikan gambar selanjutnya. Nah, di tema ini kalian sudah diajarkan
membuat karya 3 dimensi. Nah, berilah tanda centang pada gambar alat dan bahan yang dibutuhkan. Apakah kalian masih ingat cara membuat tanah liat, karya 3 dimensi dari tanah liat atau dari semen? Nah, beberapa alat dan bahan ada di sini. Mari kita centang mana alat dan bahan yang kita gunakan. Yang pertama adalah benar, semen putih. Yang selanjutnya ini bukan ya, karena ini akan membentuk adalah alat untuk membuat karya 2 dimensi, crayon serta buku gambar juga membuat karya 2 dimensi. Sedangkan ini kuas, ini bisa kita gunakan untuk membuat karya 3 dimensi dari tanah liat. Nah, silahkan di checklist. Nah, alhamdulillah semua pelajaran sudah kita lalui. Beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari pelajaran hari ini adalah bergotong royong menjaga kebersihan adalah pengamalan dari nilai persatuan. Bersatu tanpa memandang perbedaan, warna kulit, dan suku bangsa. Dengan semangat persatuan bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dan tangguh. Nah, kita tidak boleh milih-milih teman, pilih-pilih teman sesuai suku atau sesuai warna kulit, itu tidak boleh ya. Apalagi hanya berteman dengan teman TK-nya saja. Nah, kita berteman dengan semua orang agar bisa tercipta persatuan dan kesatuan. Dalam Islam, persatuan diibaratkan sebuah bangunan yang saling melengkapi. Ini ada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang mukmin terhadap mukmin lainnya seperti satu bangunan, sebagaimana menguatkan yang lainnya. Nah, hadis sahih dari Bukhari wa Muslim. Nah, anak-anak tidak boleh ya kita membeda-bedakan. Seorang mukmin itu seperti satu bangunan sehingga mereka selalu saling menguatkan. Nah, kita ambil hikmah pelajaran hari ini. Semoga semakin banyak ilmu yang kita dapat dan semakin banyak kebaikan yang bisa kita lakukan. Alhamdulillahirabbil alamin. Semua pelajaran hari ini sudah kita selesaikan, khususnya di subtema 3. Semoga memberikan banyak manfaat buat kalian. Jangan lupa like, share, dan subscribe video Ustazah hari ini agar Ustazah bertambah semangat dalam membuat videonya. Baik, Ustazah akhiri dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak soleh-solehah.